Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Puji syukur kehadirat Allah Ta'ala, pada kesempatan ini kita masih bisa bertemu kembali dalam kegiatan yang sangat baik, yakni mengkaji ayat-ayat firman-firman Allah Ta'ala melalui kajian tafsir Al-Quran. Salawat dan salam semoga senantiasa tertuju kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga teruntuk keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, atba'ut tabi'in, hingga kita sekalian semoga termasuk dalam jajaran umatnya dan mendapatkan syafaatul uzma dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan tafsir surah Al-Buruj. Silakan dibuka. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj wal yawmil maw'ud wa syahidin wa mashhud. Qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in syahid. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falam 'adzabu jahannam wa lahum 'adzabul hariq.
Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Dzalikal fawzul kabir. Inna batasha rabbika lasyadid. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Wa huwal ghafurul wadud dzul arsyil majid fa'alul lima yurid. Hal ataka hadithul junudi fir'auna wa thamud. Balil ladzina kafaru fi takdzib. Wallahu min waraihim muhit. Bal huwa Qur'anun majid fi lauhim mahfuz. Sadaqallahul azim. Ya, sedikit tajwid cara membacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Was-sama, was alif lam syam siyah. Was-sama mad wajib muttasil, panjangnya 6 ketukan. Zatil za mad asli. Zatil buruj, kalau diwakafkan berarti qalqalah kubur. Ya. Wal yaumil mau'ud, qalqalah kubra. Wasyahidiu, tulisannya wasyahidin, dibaca wasyahidiu, idgham bi ghunnah. Wa mashhud, qalqalah kubra, kalau panjangnya mad arid sukun. Ya. Wa mashhud, bedakan hak kecil dengan hak besar, cukuplah. Surah Al-Buruj. Surah Al-Buruj ini makkiyatun, golongannya adalah golongan makkiyah. Kalau dari sisi urutannya ke-27 dari sisi penurunan wahyu. Sedangkan kalau urutan dalam mushaf kita semua maklum urutan ke-85 dan jumlah ayatnya ada 22 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samai, demi langit. Allah bersumpah demi langit. Kenapa demi langit? Karena langit itu yang nampak dan sesuatu yang besar terlihat oleh manusia. Surah Al-Buruj ini tema besarnya Allah Subhanahu wa taala ingin memperlihatkan kekuasaan Allah. Allah Subhanahu wa taala ingin memperlihatkan kekuasaan Allah kepada semua umat manusia, termasuk kepada mereka yang tidak beriman. Was-sama'i, demi langit, zatil buruj, yang memiliki gugusan bintang. Perihal kata buruj, para ulama banyak menafsirkan sesuatu yang nampak baroja. Wanita yang bersolek berlebihan menampakkan kecantikannya disebut tabarruj. Kemudian benteng di ayat berapa saya lupa, walau kuntum fi burujim musayyadah,
kematian akan datang kepadamu walaupun kamu berada di fi buruji musyayyada, di satu benteng yang kokoh. Di Dubai ada Abroj, ya, itu menara istana. Wasama idzatil buruj, kalau dalam tafsir Jalalain al-kawakib ithnai asyara burujan. Kalau dalam tafsir Jalalain yang dimaksud dzatil buruj demi langit yang memiliki gugusan bintang. Al-kawakib, al-kawakib itu apa? Bintang-bintang ithnai asyara burjan, maaf, yakni bintang-bintang yang ada 12 gugusan bintang yang kita kenal dengan zodiak, tapi tidak untuk mencari mengetahui tentang ramalan, bukan, tapi ini berkenaan dengan rasi bintang, memandu kita seperti para nelayan, para petani ketika akan bercocok tanam atau berlayar, melihat dulu isyarat-isyarat yang ada di langit dengan melihat rasi bintang. Dzatil buruj, ya. Kalau tadi buruj diartikan al-qasr, artinya istana, ya maksudnya para ulama yang mengatakan demi langit yang mana di langit itu ada istana-istana, yang dimaksud adalah langit-langit di sana ada surga, di surga ada istana. Tapi kalau dalam tafsir Jalalain al-kawakib, ya, dzatil buruj maknanya al-kawakib, artinya demi langit yang memiliki gugusan bintang yang jumlahnya ada 12. Nah, sebagaimana dalam surah Al-Furqan ayat 61, nanti dicek saja. Wal yaumil mau'ud, Allah juga bersumpah demi hari al-mau'ud yang dijanjikan. Apa hari kiamat? Yaumul qiyamah, hari kiamat yang dijanjikan. Artinya Allah menampakkan kekuasaannya, dan termasuk Allah berkuasa juga menghancurkan bumi dengan datangnya hari kiamat. Wa syahidin wa masyhud, wa syahidin secara bahasa demi yang menyaksikan, ada yang mengartikan syahid Allah, ada yang mengartikan syahid adalah Rasulullah. Tapi dalam tafsir Jalalain wa syahidin yaumul jumu'ah, yakni hari Jumat, wa masyhud dan demi yang disaksikan yaum Arafah, hari Arafah. Ini ditafsirkan oleh para ulama, ya. Ada yang mengartikan demi yang menyaksikan adalah Allah, karena Allah menyaksikan segalanya. Ada juga yang menafsirkan wasyahidin adalah Rasulullah, karena Rasulullah itu menjadi saksi untuk kita, dan kita juga bersaksi. Kutila ashabul ukhdud, kutila telah dibinasakan, lu'ina telah dilaknat. Siapa ashabul ukhdud? Orang-orang yang memiliki ukhdud. Asyaq fil ard, orang-orang yang menggali parit. Asyaq itu kan belahan pada bumi, maksudnya bumi digali, dibelah, itu namanya ukhdud, artinya parit. Dulu dalam perang parit, di mana atas ide dari Salman Al-Farisi untuk menjaga benteng kita dibuatlah apa? Parit. Tapi kalau ini kisahnya di mana dulu, ini banyak kisah sebenarnya. Di antaranya dulu di Yaman itu ada orang tadinya Nasrani, ya, Nasrani yang mengikuti Nabi Isa, ya, yang mengikuti Nabi Isa. Kemudian dia pindah ke agama Yahudi. Kemudian mereka yang masih di agama yang mengikuti Nabi Isa dipaksa untuk kembali untuk masuk agama yang lain, ya, tapi tidak mau. Kemudian disiksa di dalam satu parit, ya, sejenis parit, lalu dibakar. Nah, maka Allah ingin mengecam kepada orang yang membakar tersebut, di mana orang yang membakar ini tidak beriman, yang dibakar adalah orang yang mempertahankan keimanan. Intinya itu, saya tidak perlu menjabarkan banyak. Intinya ayat ini berbicara tentang kutila telah dibinasakan, lu'ina telah dilaknat, ashabul ukhdud, orang-orang yang membuat parit, di mana parit tersebut digunakan untuk membakar orang-orang yang beriman. Setidaknya yang saya pernah dengar itu ada 3 cerita, 3 peristiwa, yang mana intinya
parit ini digunakan untuk membakar, menyiksa orang-orang yang mempertahankan keimanan. Ini berarti juga pelajaran untuk kita untuk senantiasa menjaga keimanan. Kemudian an-nari dzat. Kemudian ayat selanjutnya. An-nari mana ya? An-nari dzatil waqud, api yang memiliki bahan bakar. Api itu tidak akan menyulut kalau tidak ada yang menyulut, tidak akan nyala kalau tidak ada bahan bakarnya. An-nari dzatil waqud, api yang memiliki bahan bakar. Ya. Badal istilah dzatil waqud, ya, dzatil waqud yang memiliki, yang dinyalakan. Ya, ma tuqadu bihi, dengan kayu bakar. Idhum 'alaiha qu'ud, idhum 'alaiha qu'ud, ketika mereka duduk di sekitarnya, di mana orang-orang yang tidak beriman ini ngeliatin saja kepada orang yang disiksa dengan cara dibakar. Ya, dan mereka melakukan semuanya itu dengan cara yang sadar. Ya, wahum, sedangkan mereka ala atas sesuatu yaf'aluna, yang mereka kerjakan bil mu'minina, kepada orang-orang beriman, syuhud, itu menjadi saksi. Ya, mereka yang membakar itu dan yang tidak beriman atas apa yang mereka lakukan secara sadar dan khusus terhadap orang-orang mukmin yang dilemparkan ke dalam parit berapi itu merupakan saksi-saksi. Maka mereka kelak akan disiksa karena mereka mengerjakan itu dengan sadar dan rela, ridho menyiksanya itu. Kemudian ayat ke-8, wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Wa ma naqamu, dan mereka tidaklah menyiksa, minhum, daripada orang-orang beriman itu, illa yu'minu billah, melainkan karena orang beriman itu berusaha mempertahankan keimanannya billah, kepada Allah al-aziz, yang maha perkasa, fi mulki, dalam kerajaannya, al-hamid, lagi maha terpuji. Artinya Allah ingin menyajikan mereka yang disiksa itu bukan karena menentang raja, tapi karena apa? Bukan menentang raja karena sifat duniawi, bukan karena membangkang, bukan, tapi karena apa? Mempertahankan keimanan. Alladzi, yang mana Allah Ta'ala itu lahu, bagi Allah, mulkus samawati wal ard, Allah yang memiliki kerajaan langit dan bumi, artinya Allah yang menguasai segala-galanya. Wallahu ala kulli syai'in syahid, dan dia, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, maha menyaksikan segala sesuatu. Artinya Allah menyaksikan bahwa tiadalah orang kafir itu ingkar kepada orang-orang yang beriman, melainkan karena orang-orang yang beriman itu kokoh mempertahankan keimanan. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat, sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan cobaan kepada orang-orang mukmin laki-laki maupun mukmin perempuan, bil ihraq, dengan cara apa tadi? Membakar hidup-hidup. Tsumma lam yatubu, kemudian mereka tidak mau bertobat, falahum adzabul jahannam, maka bagi mereka siksa jahannam, azab jahannam. Artinya diingatkan oleh Allah, dikecam mereka yang melakukan penyiksaan tersebut, kelak mereka juga akan disiksa di jahanam, bikufrihim, dengan sebab keingkaran, kekafiran mereka. Walahum adzabul hariq, ay adzabu ihraqum bil mu'min, ay iraqum al mu'minina fil akhirah. Artinya mereka akan disiksa dengan siksa berupa pembakaran sebagai pembalasan dari pembakaran mereka terhadap orang-orang yang beriman, dan mereka akan dibakar di akhirat. Kenapa? Dilemparkan ke dalam siksa api neraka. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati, sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh. Sekarang Allah memuji orang beriman dan beramal soleh, setelah sebelumnya Allah mengecam kepada orang-orang yang ingkar. Kepada orang beriman dan beramal soleh, lahum, bagi mereka, jannatun,
ada surga, mendapatkan surga, tajri yang mana mengalir min tahtiha dari bawah itu jannat, al anharu berupa sungai yang mengalir dengan deras. Dzalikal fawzul kabir, itulah keberuntungan yang besar. Makanya kalau kita beres Ramadan ada doa minal aidin wal faizin, semoga kita semua termasuk orang-orang yang kembali kepada kesucian wal faizin, dan beruntung sukses bil jannah, menggapai surga. Karena fauz ya, innalil muttaqina mafaza gitu. Inna batsha rabbika la syadid, inna batsha sesungguhnya azab Rabb Tuhanmu ya, sesungguhnya azab dari Tuhanmu bil kufari terhadap orang-orang yang kafir la syadid, benar-benar keras, biasbi iradati, sesuai dengan kehendak Allah. Jadi tenang saja, yang hari ini dijolimi, disiksa oleh orang yang tidak beriman, kelak mereka akan mendapatkan balasannya di akhirat dengan siksa yang kejam. Innahu huwa yubdi'u al-khalq, innahu sungguhnya Allah, dialah Allah yubdi'u yang memulai, yang menciptakan kita, al-khalq penciptaan makhluk, wa yu'idu artinya Allah juga yang akan mengembalikan, di mana fala yu'jizuhu ma yurid, makhluk menjadi hidup kembali. Kita bisa, tadinya kita dalam perut ibu kita, lahir ke alam dunia, kemudian mati, kemudian dibangkitkan kembali, gampang bagi Allah, sebab Allah yang menciptakan, yang memulai, Allah juga yang mengembalikan. Fala yu'jizu, maka tidak ada sesuatu pun yang bisa menghalang-halangi ma yuridu, apa yang Allah kehendaki. Wa huwal ghafuru, Allah mengingatkan, Allah itu dialah Allah yang Maha Pengampun. Al-Ghafur itu Allah yang senantiasa mengampuni. Kalaulah kita terus berdosa, taubat ya, dosa tobat, selama kita mau bertobat mohon ampun, Al-Ghafur, Allah Maha mengampuni. Artinya berulang kali Anda dosa, berulang kali Allah akan, berulang kali Anda dosa dan berulang kali Anda taubat, berulang kali pula Allah akan mengampuni. Wa huwal ghafuru lil mudznibin al mu'minin, kepada orang-orang pendosa ya, al mudznibin, orang lil mudznibin al mu'minin, kepada orang mukmin yang berdosa. Kita mukmin lalu kadung mengerjakan dosa, lalu kita bertobat, Allah akan mengampuni. Al wadud al mutawaddidu ila awliyaihi bil karamah, wa wal ghafurul wadud. Al wadud itu artinya yang Maha Pengasih. Kita memadu kasih dalam pernikahan, mawaddah. Nah, Allah itu kasihan, dengan belas kasih Rahman Rahimnya Allah akan mengampuni kita, yakni belas kasih ila auliyai bil karomah. Allah Maha mengasihi kepada auliyai, kekasih-kekasihnya, bil karomah, dengan memberikan kemuliaan kepada kekasihnya. Kalau kita cinta kepada istri kita atau kepada pasangan kita, kepada orang tua kita, maka buktinya kita akan memberikan hadiah berupa kemuliaan. Dzul Arsyil Majid, Allah yang memiliki arash, yang menciptakan, khaliqi wa maliki, Allah yang menciptakan arash, Allah juga yang memilikinya ya. Fa'alul lima yurid, Allah Maha Kuasa, fa'ala itu berbuat, Allah Maha Kuasa berbuat lima yurid, terhadap apa yang dikehendakinya. Artinya la yu'jizu syai', tidak sesuatu pun yang bisa menghalang-halangi kehendak Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Allah tinggal bilang kun, jadilah, fayakun, maka jadi. Maka ayat ini juga mengingatkan kepada kita bahwa kalaulah Anda merasa berdosa, kemudian Anda berjibaku, berusaha untuk taubat, memperbaiki diri, Allah akan terima taubat tersebut, karena Allah yang Maha Pengampun, Allah Maha Pengasih. Allah dengan kekuasaannya bisa memberikan apapun kepada kita, termasuk ampunan, termasuk membalikkan semua kondisi. Fa'alul lima yurid, Allah Maha berkuasa berbuat apa yang Allah kehendakinya. Hal ataka hadithul junud, hal ataka ya Muhammad, sudahkah datang kepadamu wahai Nabi Muhammad, hadithul junud, berita tentang
Al-junud, junud itu secara bahasa artinya tentara. Maksudnya para kaum penentang. Siapa itu? Fir'aun wa Thamud, kaumnya Fir'aun, Ramses II, wa Thamud, ya. Thamud itu nama suatu kaum, ya. Allah Ta'ala menghadirkan ayat ini supaya kita mengambil pelajaran, ya. Balil ladzina kafaru fi takdzib, akan tetapi orang-orang kafir selalu mendustakan. Nah, di ayat ini, di ayat berapa ini? Di ayat 17 sampai 18 Allah mengingatkan, ya, setelah ayat-ayat sebelumnya menjelaskan sifat-sifat Allah yang bisa menggugah hati siapapun yang hendak mendekat bertakarrub kepada Allah. Sekaligus kalau kita mentadabburi ayat-ayat tadi, tentu kita akan menyadari luar biasa maha kuasa Allah Ta'ala. Maka selanjutnya dimulai dari ayat 17, 18, kini ayat ini berusaha mengemukakan ancaman kepada siapapun dengan mengingatkan perlakuan Allah kepada para pembangkang di masa lalu, ya. Hal ataka, karena saat itu Nabi Muhammad belum hijrah, ada di mana? Di Mekah, banyak penentang, ya. Maka Allah ingin mengingatkan, tenang, Nabi Muhammad dulu juga ada yang menentang dakwah para rasul, para nabi terdahulu. Nabi dihibur dengan kisah ini. Hal ataka, sudahkah datang kepada Nabi Muhammad atau siapa saja pokoknya yang mendengar ayat ini, ya, berita tentang apa? Hadithu junud, pasukan tentara yang begitu banyak dan kuat, yakni Fir'aun, penguasa Mesir di masa Nabi Musa, yang membunuh anak laki-laki serta menindas Bani Israel. Wa Thamud, dan kaum Thamud yakni umat Nabi siapa? Nabi Saleh. Yang demikian itu semua, mereka itu kuat secara fisik sehingga memotong batu-batu besar di lembah. Mungkin kita pernah lihat tuh, ada batu, gunung batu dipahat jadi gedung-gedung. Itu kekuatan mereka. Firaun ini gelar, sebenarnya gelar penguasa tertinggi Mesir kuno, khususnya yang merupakan penduduk asli. Dan salah seorang Firaun Mesir dinasti ke-19 yang paling populer adalah Ramses II, dan yang dikenal dengan Ramses Al-Akbar, yang paling besar, gitu. Dan saya pernah baca di kamus Al-Munjid, ya, ini Ramses II naik tahta tahun 1311 sebelum Masehi. Dan di masa Ramses II lah terjadi penindasan terhadap Bani Israel, sampai-sampai Bani Israel dikerja paksakan. Nah, balil ladzina kafaru fi takdzib, bahkan orang-orang kafir berada dalam pengingkaran, ya, mendustakan, tidak percaya. Wallahu min waraihim muhit, ya, diingatkan lagi, padahal Allah di belakang mereka maha meliputi. Tenang Nabi Muhammad, ketika ada mereka yang membangkang dakwahmu, tenang, ada Allah, itu. Bal huwa Qur'anun Majid, bahkan dia adalah Al-Qur'an yang paling mulia, terpelihara di Lauhil Mahfuz, ya. Fi Lauhim Mahfuz, ada di Lauhil Mahfuz. Nah, awal ayat surat ini berbicara tentang Al-Buruj. Ini kesimpulan. Al-Buruj yang tadi saya juga sebut secara bahasa benteng-benteng. Ya, katakanlah kalau tadi as-sama langit, maka al-buruj adalah ibarat benteng-benteng yang ada di langit, yang itu adalah manazil al-qamar, tempat berjalannya bulan, termasuk juga al-kawakib, gugusan bintang. Awal surat Al-Buruj ini isinya tentang benteng-benteng di langit untuk menampik kehadiran setan. Di bumi ada juga bentengnya. Apa itu? Al-Qur'an, gitu, ya. Kalam ilahi
merupakan benteng bagi mereka yang memperhatikan tuntunan-tuntunannya. Di mana benteng untuk menjaga kita dari keburukan, maka benteng kita di dunia, benteng kita di bumi adalah Al-Quran yang kita jadikan isinya sebagai pedoman hidup, tuntunan-tuntunan. Demikianlah kalau kita lihat awal dan akhir saling korelasi. Semoga kita bisa mengambil ibrah pelajaran daripada surah Al-Buruj ini. Shadaqallahul azim. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.